Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan, melimpahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatannya, terutama nikmat keimanan, nikmat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmat di mana kita masih mampu untuk melakukan ibadah yang menjadi asas bagi setiap muslim, baik atau buruknya, yaitu dilihat dari salatnya, dilihat dari ibadah-ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali di sana ada tanda kecintaan. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan dan meliputi seseorang dengan rahmatnya. Maka orang yang bagaimanapun baiknya, tatkala seseorang tidak mampu menundukkan jidatnya, menundukkan hatinya, menundukkan seluruh anggota sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya pun akan sirna. Berlalunya waktu dan hari, siang dan malam, dia akan dilupakan kebaikannya. Tetapi ketika seseorang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang terutama melalui pintu salat, pintu ibadah yang paling utama setelah syahadat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan amalan-amalan kebaikan seseorang. Bahkan lebih daripada itu, akan senantiasa orang tersebut diberikan ilham, diberikan taufik untuk memperbaiki hari demi hari. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang Allah utus di muka bumi ini untuk diikutin. Dengannya kita diajari olehnya untuk melakukan apa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan ta'lim kepada kita cara melakukan ibadah yang semua itu adalah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang wajib bagi kita untuk mengikutinya, bukan hanya dalam hal ibadah, tetapi juga dalam hal akidah dan muamalah serta akhlak di antara sesama. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-48 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada tiga perbuatan yang wajib bagi Allah untuk menolongnya. Al-mukatabu yuridul ada, orang yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan, dengannya punya keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk membayar nilai perbudakannya terhadap tuannya. Kedua, wal mutazawwiju yuridul afaf, dan orang pemuda yang ingin menikah dalam rangka menjaga kehormatannya. Kemudian yang ketiga, wal mujahidu fi sabilillah, dan orang yang berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan kita untuk bersedekah, berinfak, memberikan kebaikan kepada orang lain, Allah pun berjanji tentang balasannya, bahwa orang yang mengeluarkan hartanya akan diganti dan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun gantinya ganti yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya tatkala ia berinfak, bersedekah atau berbuat baik kepada orang lain, tidak disebutkan apa balasannya. Maka para ulama menyebutkan itu menunjukkan bahwa balasannya sangat besar. Balasannya sangat besar. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal itu mendapati pada dirinya penyesalan, hingga mereka berharap untuk kembali di dunia untuk apa? Untuk berinfak, untuk berinfak, untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya pahala dari berbuat baik kepada orang lain. Tidak menyebutkan salat, tidak menyebutkan ibadah-ibadah yang lain. Karena memang Allah Subhanahu wa taala, orang yang berinfak itu bagaikan orang yang menanam satu biji benih, dengannya akan mendapatkan ratusan pahala ada atau hasilnya. Memberikan pahala, akan memperoleh pahala berlipat-lipat ganda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tatkala memerintahkan kita ini untuk berbuat baik kepada orang lain juga tidak menyebutkan apa itu, kepada siapa kita berbuat, kepada siapa kita mengulurkan tangan kita, kepada siapa kita memberi, tidak menyebutkan. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menyebutkan di antara orang yang baik kita bantu, orang yang perlu kita ulurkan tangannya, apa dia? Al-mukatab, seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya dan dia berjanji untuk menepati janjinya, yaitu membayar utangnya. Maka ini adalah tempat di mana Rasulullah SAW memberikan kepada kita semua alamat, dengannya kita berbagi kebaikan, Nah, wal mutazawwiju yuridul afaf, dan orang pemuda yang ingin menjaga kehormatannya melalui pernikahan, ingin menikah, dengan dalam rangka menjaga kehormatannya, takut untuk terjatuh dalam perzinahan, dalam hal-hal yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa obat bagi permuda itu 2 dan 3 yang disebutkan hadis ini. Kalau memang mau terjaga dari perzinahan, dari keharaman, dia ghaddul basar, menundukkan pandangan. Yang kedua adalah puasa, fa inna lahu wija, karena puasa itu adalah tameng. Yang ketiga adalah adalah menikah itu sendiri. Dan sesuai rentetannya bahwa sangat gampang sebenarnya, kalau dilihat menundukkan pandangan. Maka hadis yang diriwayatkan Ali radhiyallahu taala anhu, la tutbi'in nazran nazrah fa inna lakal ula wa 'alaika as-saniyah. Rasul sallallahu menyebutkan bahwa janganlah engkau mengikuti pandangan pertamamu dengan pandangan yang kedua, karena yang pertama itu adalah untukmu, maksudnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kalau melihat sesuatu yang haram. Fa inna lakal ula wa 'alaika as-saniyah. Adapun pandangan yang kedua, maka itu adalah dosa. Ada orang melihat beginikah yang haram, satu kali saja, tidak mau berkedip-kedip, tidak mau berkedip-kedip begini, karena dia pahami hadisnya fa inna lakal ula, karena yang pandangan pertama itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mau mengadipkan matanya. Bukan itu maksudnya.
Tapi ini kebanyakan terjadi biasanya kalau orang sudah lihat pertama balik begini, kemudian ya datang syaitan membisikkannya, maka dia palingkan lagi yang ke awal, pandangan awalnya. Maka ketika ada kejadian kayak tadi, ya dilihat terus, maka tatkala muncul dalam hati seseorang bahwa ini adalah haram, maka saat itulah dia diperintahkan untuk memalingkan pandangannya. Karena namanya keburukan, mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Yang namanya keburukan, kata Rasulullah SAW, itu bisa dilihat walaupun orang, bisa dia tahu bahwa ini adalah buruk walaupun dia tidak mempelajari. Kalaupun secara rinci keburukan itu, ya secara spesifik keburukan itu, maka harus dipelajarin. Contoh seperti orang yang melakukan riba, ya dia bekerja, dia ini dan seterusnya. Ya itu sulit, jarang ada orang tahu bahwa ini perbuatan saya, ini haram. Maka itu butuh belajar, butuh pemahaman. Tapi ada dosa yang tidak harus orang belajar, tapi itu adalah naluri yang Allah tanam pada setiap manusia, pada hati, pada diri seseorang. Allah tanam dari sejak dia diciptakan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya wa karih mahaka fi sadrika wa karihta ayattali'a alaihin nas. Dosa itu apa yang membuat hatimu gelisah dan engkau takut atau benci untuk dengannya orang lain mengetahuinya. Itu ciri dosa itu. Demikian juga diantara para penuntut ilmu, terkadang ada masalah yang dia dapati, masalah fikih, masalah ini dan seterusnya. Dia berusaha untuk bertanya kepada ustadz, bertanya kepada ulama. Padahal dia mengetahui dalam dirinya, bahwa dia sudah mengetahui, hadir dalam hatinya bahwa ini kayaknya tidak bagus. Walaupun saya bertanya, bahkan dia bertanya, dia sudah tahu bahwa kayaknya ustadz ini jawabannya seperti ini. Dia sudah memprediksikan bahwa jawabannya pasti begini-begini. Tapi dia berusaha dalam rangka apa itu? Dalam rangka mencari kalimat-kalimat pembolehan. Kalimat-kalimat pembolehan. Mungkin saja ada di sana ustadz yang membolehkan. Mungkin saja dia berharap sesuatu yang dengannya hatinya sudah merasakan kegelisahan, tapi dia masih berharap ketenangan dengan ucapan orang lain. Ucapan orang lain tidak ada maknanya di hadapan hadis dan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an mengatakan haram, hadis mengatakan haram, maka walaupun seluruh manusia itu mengatakan halal, maka itu tidak ada faedahnya. Tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para penuntut ilmu dalam meminta sebuah fatwa itu juga dibutuhkan ketakwaan. Makanya Syekh Abdullah As-Sahrani, nama Asy-Syahrani mengatakan, bukan As-Sahrani, Asy-Syahrani mengatakan bahwa kalau seseorang itu bahwa dibilang, kalau engkau bertanya kepada seorang alim mencari fatwa, maka tanyakan kepada dirimu, apakah yang engkau inginkan, takwa atau fatwa? Karena tidak semua ucapan alim, ucapan ustadz, ucapan ulama itu bisa dipraktekkan walaupun benar. Itu pertama. Kedua, pertanyaan kita kepada seorang ustadz itu dia jawabannya pasti sesuai dengan apa yang dia pahami dari pertanyaan kita. Yang terkadang tidak ada yang mengetahui sebuah perkara kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana betul-betul dibutuhkan namanya ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa taala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Tidak harus kita diajarin oleh Allah melalui seorang ustaz, enggak. Tapi dibutuhkan di sana apa yang kita sudah ketahui selama ini, itu dibutuhkan ketakwaan dengan mengamalkannya. Dibutuhkan kejujuran terhadap ilmu yang kita sudah pahami. Dari mana tadi? Wal mutazawwiju yuridul afaf. Yang kedua, orang yang wajib bagi Allah. Allah yang mewajibkan dirinya sendiri untuk mewajibkan dirinya membantu orang yang ingin menjaga kehormatannya. Tadi sebelumnya seorang budak itu dia harus
berusaha untuk memerdekakan dirinya. Kenapa? Karena semuanya dia dapat separuhnya saja, dapat pahala separuhnya, dapat apa lagi? Dapat qisas atau hukuman di dalam syariat juga separuh. Juga separuh. Sebagaimana aurat bagi perempuan budak itu hanya sampai dada. Artinya tidak wajib menutupi aurat seluruhnya dia. Ketika budak juga mencuri, maka dilihat curiannya. Kalau memang cukup untuk orang yang merdeka itu dipotong tangannya, maka dia tidak dipotong tangannya. Karena dia dia terbelenggu dengan tuannya, dengan tuannya. Tidak menjadi wajib baginya salat berjamaah. Ini jumhur ulama. Maka ketika dia mampu untuk membebaskan dirinya, maka hendaknya dia membebaskan. Di sana dibutuhkan usaha yang kuat untuk membebaskan dirinya. Maka ketika orang tersebut, seorang budak ingin membebaskan dirinya, maka orang yang melihatnya dari saudara-saudaranya kaum muslimin hendaknya membantunya. Sekarang tidak ada budak, tapi akan ada insyaallah. Yang hapus perbudakan itu adalah orang-orang kafir dengan menggantikan HAM, yang menggantikan HAM, bahwa kata mereka bahwa perbudakan itu tidak boleh ada dilakukan. Mereka tidak mau memberitahu kepada manusia, pada kaum muslimin, bahwa perbudakan itu tidak sembarang orang dijadikan budak. Kalau orang muslim memahami hal tersebut, budak itu bisa diperoleh kalau nanti perang di antaranya. Nanti terjadi perang. Itu pun kalau dia ikut. Kalau tidak ikut, tidak boleh ditawan, tidak boleh jadi budak. Haram untuk dijadikan budak. Kemudian yang kedua tadi, bahwa al-mutazawwiju yuridul afaf, orang yang menikah, orang yang pemuda yang ingin membebaskan atau menjaga kehormatannya, menjaga kehormatannya. Tadi kita sebutkan rentetan menjaga diri dari kehormatan, yaitu menjaga pandangan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW adalah puasa. Kemudian yang ketiga adalah dengan menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahkanlah para pemuda kalian. Nikahkanlah para pemuda kalian. Nah, perintah untuk menikahkan. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, orang yang menikahkan orang lain itu mendapat pahala amal jariyah sampai dia mati, sampai dia habis keturunannya. Habis keturunan orang tersebut yang dinikahkan. Karena dia akan menikah terus ada keturunannya, maka keturunannya lagi menikah, itu gara-gara dia, sehingga dia punya keturunan melalui dia. Maka dia mendapatkan pahala jariyah dengan menikahkan orang lain. Banyak biasa orang Qatar datang di Indonesia kawin massal. Tinggal daftarkan diri, semua fasilitas ada, dikasih kado lagi. Di Jawa biasa, enggak tahu di sini. Karena dia tahu di sana murah. Di sana enggak seberat di Sulawesi. Nah, wal mutazawwiju yuridul afa, dan pemuda yang ingin menjaga kehormatannya. Tadi kita sudah sebutkan pertama menjaga pandangan. Secara naluri kita memandang bahwa menjaga pandangan itu adalah perkara yang lebih mudah daripada puasa. Perkara yang lebih mudah untuk dilakukan daripada puasa, karena puasa semuanya berpuasa. Semuanya harus berpuasa baru dikatakan orang berpuasa. Man lam yada'i qaulaz zur, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu aw syarabahu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak mempuasakan mulutnya, mempuasakan matanya, mempuasakan anggota tubuhnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, maka Allah tidak butuh dengan di mana dia mampu untuk meninggalkan
makanan dan minumnya, artinya puasanya rusak. Ya, tapi ternyata para ulama menyebutkan bahwa menjaga pandangan itu sangat berat. Menjaga pandangan itu sangat berat. Ya, para ulama menyebutkan dia bagaikan apa? Pandangan itu bagaikan telur di ujung tombak. Telur di ujung tombak. Sulit untuk kita palingkan kemudian dia diam. Kembali lagi biasa pandangannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan la tutbi'in nazran fa inna lakal ula wa 'alaikas saniyah. Maka jangan ikutin pandangan pertama dengan pandangan yang kedua, karena yang pandangan pertama itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dosa. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-jihad. Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling afdal kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yang paling afdal untuk kita ulurkan tangan kita memberi bantuan adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, al-jihadu zirwatu sanami al-Islam. Jihad itu adalah puncak tertinggi daripada Islam. Ini story. Apa itu story? Ada pengaruhnya. Dan jihad adalah di mana tujuan seseorang tatkala ia melakukannya, terjun di dalam medan perang, tidak boleh hanya mencari kesyahidan. Tidak boleh hanya mencari kesyahidan, di mana dia tujuan utamanya adalah mati di dalam medan perang. Tidak boleh. Apa dia tujuan utamanya? Li'ilahi kalimatillahi la ilaha illallah. Tujuannya adalah apa? Untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, supaya Islam itu berjaya. Kalaulah para sahabat itu sekedar mencari kesyahidan dalam medan perang, maka mereka bergampangan untuk mati, tinggal masuk saja dan seterusnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita semua nasihat bahwa itu Islam, tujuan jihad itu adalah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Itu tujuan utama seorang mukmin untuk terjun di dalam medan perang. Dan ini yang pertama yang luput dari orang-orang atau orang-orang yang berpemahaman khawarij. Dia sekedar mau membunuh diri, maka datanglah jalan pintasnya bom bunuh diri. Padahal tujuan daripada jihad itu adalah bagaimana jihad itu Islam itu bisa tegak, bisa dilaksanakan seluruh syariat, bisa dia yang dijadikan hukum dalam kehidupan manusia. Islam bisa dijadikan sebagai hukum dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian jihad, para ulama sudah memberikan syarat-syaratnya, sudah menyebutkan syarat-syaratnya. Tidak boleh sembarang, tidak boleh sembarang pergi berjihad. Nah, dan jihad itu senantiasa dipimpin oleh pemimpin, senantiasa al-jihadu madin. Kata Rasulullah SAW, al-jihadu madin. Jihad itu senantiasa berlaku sampai hari kiamat. Tapi siapa itu yang memimpin? Bukan kelompok ormas, bukan kelompok apalagi kecil-kecil. Kelompoknya baru berapa orang begitu. Karena kapan melihat sekedar itu, nanti tujuannya tidak tersampaikan. Karena tujuan utama adalah bagaimana Islam itu ditegakkan. Untuk menegakkan syariat Islam, tidak semudah membalikkan tangan, dan Rasulullah SAW diperintahkan jihad lama sekali baru berjihad. Nah,
puluhan tahun. Kata beliau, wal jihadu huwa sanamul ad-din. Dia adalah puncak. Ini Rasulullah SAW, ini lafaz hadis yang disebutkan. Al jihadu adalah sanamul ad-din. Dia adalah puncak agama. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan puncak agama dengan menggunakan kalimat punuk onta? Apa itu sanam? Adalah punuk onta. Apakah semua onta itu memiliki punuk? Tidak. Ternyata yang memiliki punuk onta itu adalah siapa? Adalah onta jantan. Onta jantan. Ini isyarat, kata para ulama, isyarat bahwa jihad itu akan tegak kalau Islam sudah kuat. Islam sudah kuat. Tidak mungkin kuat Islam dengan melihat saja jumlah. Tidak. Kekuatan umat Islam bukan hanya ada pada jumlah, bukan juga ada pada peralatan. Tidak. Tetapi dibutuhkan di sana adalah pemahaman. Karena di sana nyawa taruhannya. Kenapa banyak orang yang lari dari peperangan? Karena tidak memahami hakikat daripada jihad. Makanya banyak orang munafik. Orang munafik ceritanya awalnya dia mau berjihad, ternyata di dalam jihad berat sekali dia rasa. Karena itulah pemahamannya, sehingga dia lari. Maka dia duluan yang dibunuh. Kenapa dia duluan? Karena dia dapat mempengaruhi ini musuh-musuh yang lain. Itu di antaranya. Wazirwatuhu wa a'lahu. Jihad itu adalah puncak dan yang paling tertinggi dalam amalan yang tertinggi di dalam Islam. Wa sawa'un kana jihadan bisilah. Baik itu jihad dengan menggunakan senjata atau jihadun bil ilmi. Atau jihad dengan ilmu. Ini jenis-jenis jihad, bukan hanya jihad dengan senjata, tapi beliau sebutkan terutama saat ini jihad kita yang paling utama adalah jihad menuntut ilmu. Menuntut ilmu, memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mau berjihad senjata tapi tidak memahami taharah. Ada orang mau berjihad senjata tidak memahami pohon itu bisa ditebang atau tidak. Kalau berperang orang banyak aturannya, banyak aturannya. Fannafaqatu fi hadzal sabil makhlufah. Kata beliau, memberikan nafkah, mengulurkan tangan, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, entah jihad dengan senjata atau jihad dengan menuntut ilmu, memberikan harta kita ke di dalamnya, membantu orang yang berjihad, itu makhlufah. Dia digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap paginya malaikat senantiasa datang di pagi harinya mendoakan orang yang berinfak. Allahumma ukhluf man anfaqa min malihi. Ya Allah, gantikanlah orang yang berinfak di pagi hari ini. Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan kemudian wa a'ti limumsikin talafa, dan berikanlah kehancuran pada harta orang yang bakhil. Orang yang bakhil di setiap paginya mendoakan orang yang berinfak dan mendoakan juga terhadap orang yang bakhil, pelit. Wasaliku hadzal sabil mu'anun min Allah. Dan orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah mu'an, akan dibantu dan pasti bantuannya, karena Allah yang mewajibkan sendiri bagi dirinya bahwa salasatun haqqun 'ala Allah. Haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 orang yang wajib bagi Allah, yang Allah wajibkan bagi dirinya untuk membantunya, untuk dibantu olehnya. Yang tadi kita sudah sebutkan pada dia, seorang hamba yang ingin merdeka, dengannya dia menyicil bayarannya kepada tuannya. Kemudian seorang pemuda yang ingin menikah dalam rangka menjaga kehormatannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 orang ini adalah orang yang pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala.
muyassarun lahu amruhu, dan akan dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentang pernikahan atau tentang apa, memerdekakan budak, tentang memerdekakan budak, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Kalau kita mengetahui ternyata budak ini betul-betul paham, betul-betul memahami, ingin sadar, ingin melaksanakan syariat Allah secara sempurna, maka fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Kalau kita mengetahui ada niat baiknya itu, maka tuannya itu apa, diperintahkan untuk silahkan diberi angsuran, biarkan dia menyicil bayarannya, supaya dia bisa merdeka, Nah, wal abdul mukatab alladhi yuridu al-ada wa yata'ajjalu al-hurriyah wa at-tafarrugh li dinihi wa dunyahu yu'inuhu Allah. Dan seorang budak yang ingin menunaikan ansurannya, membayar terhadap tuannya, yang ingin segera kebebasannya, tidak lagi berada dalam perbudakan, yang tujuannya adalah apa? At-tafarrugh li dinihi, supaya lebih fokus untuk melakukan syariat Allah, fokus terhadap agamanya. Dan rata-rata jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tabi'in itu adalah budak. Banyakkan ulama dari kalangan tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri, itu budak. Namun kemudian perbudakannya tidak membuat dia hilang, ditelan dengan zaman, senantiasa disebut namanya sampai hari kiamat insyaallah. Dikarenakan apa? Dia memahami Islam, dia menyebarkan ilmu, dia memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka yang semacam ini, yang memang kalau memang dia memiliki keinginan, maka hendaknya dibantu. Mungkin kita dalam pandangan kita, sebagaimana tentang kisah Rasulullah SAW tatkala datang kepadanya surat Abasa itu, Ibnu Ummi Maktum. Ada orang mau mempelajari agama dan dia hadir di hadapan kita, tapi dia miskin. Dia miskin. Maka apa jadinya? Maka perhatikan orang itu yang mau mempelajari agama walaupun dia miskin, dibanding berharap orang yang kaya kemudian dia tidak mau datang-datang. Sebagaimana Rasulullah SAW dikitab, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Sungguh dia cemberut, berpaling dari siapa? Berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Karena di hadapan Rasulullah yang diajak bicara siapa dia? Ini pembesar dari orang Quraisy. Umayyah bin Khalaf, Ubay ibnu Khalaf, dan 3 orang lainnya. Sebagaimana perkataan siapa? Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Maka orang yang sudah terlihat niat tulusnya, itu yang kita perhatikan, dibanding dengan orang yang mungkin kita harapkan kebaikannya lebih besar dan seterusnya, namun tidak jelas. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua, yang kemudian setelah turunnya ayat tersebut, maka beliau pun secara otomatis, secara langsung berubah perlakuannya kepada Ibnu Ummi Maktum. Berubah perlakuannya kepada Ibnu Ummi Maktum. Naluri manusia, ini orang buta, kemudian miskin, datang mau belajar agama dan seterusnya. Kemudian apa yang mau diharapkan dari orang seperti ini? Sulit baginya untuk berdakwah, sulit untuk begini. Tentunya Rasulullah SAW tidak memiliki niat duniawi. Kalau kita lebih banyak niat-niat duniawinya dalam berdakwah. Lebih banyak niat-niat duniawi kita dalam berdakwah. Tapi Rasulullah SAW memikirkan maslahat Islam. Tapi walaupun niatnya Rasulullah SAW kembali kepada Islam, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap menurunkan ayatnya abasa wa tawalla. Anjahul a'ma. Tatkala dia datang, setelah turunnya ayat tersebut, maka Rasulullah SAW setiap datang Ibnu Ummi Maktum, dikatakan marhaban liman atabani rabbi. Selamat datang wahai orang yang dengannya saya dicela oleh Rabbku. Selamat datang wahai Ibnu Ummi Maktum, dengan sebab dialah Ummi Maktum dia dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berubah secara langsung muamalahnya kepada siapa? Kepada Ibnu Ummi Maktum.
radhiyallahu taala anhu. Nah, maka ala sayyidi, nah, ala sayyidi an yarfuqa bi mukatabihi. Bagi seorang tuan yang memiliki budak itu hendaknya berlaku lemah lembut terhadap siapa? Terhadap budaknya, terhadap budaknya, fi takdiril ajal, dalam menentukan waktu untuk membayar angsurannya. Kemudian allati tahillu fiha nujumul kitabah, nujumu al-kitabah, angsurannya, nujum itu angsuran bayaran utang. Kalau orang cicil itu namanya nujum. Berarti ada dua nujum, tiga nujum. Ada nujum di atas langit, bintang dalam bahasa Arab. Ada nujum di bumi, dan ada nujum pada manusia. Apa dia? Rumput yang tidak punya batang, itu namanya nujum bahasa. Kemudian nujum juga ada angsuran dalam utang. Itu tiga makna nujum yang saya tahu. Kecuali keempat ahli nujum, dukun itu. Dukun. Wa atuhum min malillahi allazi atakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah mereka harta yang Allah berikan, sebagian daripada harta yang Allah berikan kepada kalian. Ini perintah kepada siapa? Tuannya, dan juga bisa menjadi perintah bagi kita semua untuk membantu orang-orang yang ingin memerdekakan dirinya. Kata Rasulullah SAW di sini, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addaha Allahu anhu. Siapa yang mengambil harta orang lain dengannya berutang, maksudnya dengannya dia punya niat dan tekad untuk membayarnya, maka Allah akan membantunya. Wa man akhazaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Dan siapa yang mengambil harta orang lain, dia tidak punya niat sama sekali untuk mengembalikannya, berutang kepada orang tapi tidak ada niat untuk membayarnya, maka Allah akan binasakan harta tersebut dan juga orangnya, dan juga orangnya. Wa amman nikahu, adapun pernikahan, maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua beserta Rasulnya, dan dikarenakan di dalamnya banyak faedah, aunullahi wa imtisali amrillah. Orang yang menikah itu pertolongan Allah terhadap orang yang sudah menikah itu lebih banyak daripada orang yang belum menikah. Kalau mau dapat pertolongan Allah lebih banyak, menikah. Menikah. Karena banyak tanggungan. Siapa yang menanggung itu? Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu hamba-hambanya. Allah yang akan membantu hamba-hambanya. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara hal yang paling besar, faedah dari paling besar dalam pernikahan itu, yaitu bagi orang mukmin, adalah di mana mampunya seseorang keluar dari sulbinya, keturunannya, yang bisa mengucapkan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah. Itu adalah faedah di antara faedah yang sangat agung dalam pernikahan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.